persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palam Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palam Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara, puji nama Tuhan, apa kabar semuanya? Saya percaya semua dalam keadaan baik. Berjumpa dengan kami kembali di Menara Doa pada hari ini. Dan kami berterima kasih untuk kesetiaan Bapak Ibu Saudara setiap hari mengikuti Menara Doa. Dan saya percaya hari ini Tuhan akan terus melawat kita bersama-sama. Kita bersyukur sepanjang bulan ini Tuhan boleh memberkati kita bersama-sama. Nah Bapak Ibu Saudara yang ada di Holy Spirit Room dan juga Bapak Ibu Saudara yang mengikuti Menara Doa ini secara online, mari siapkan hatinya untuk kita akan memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama. Kita akan satukan hati kita, kita berdoa bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Kami bersyukur ya Tuhan untuk kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Dari hari ke hari, dari minggu berganti minggu, bahkan bulan berganti bulan. Kami bersyukur ya Tuhan untuk semua anugerah yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Roh Kudus bahwa kami hari ini untuk kami terus melihat kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, Engkau sangat baik buat kami. Bahwa kami ya Tuhan, untuk kami tetap bersyukur meskipun apapun yang terjadi dalam kehidupan kami. Kami melihat bahwa penyertaan Tuhan sempurna setiap hari. Mari Bapak Ibu Saudara datang naikkan ucapan syukur, sembah Dia, bersyukur untuk kebaikan-Nya. Kami berterima kasih Tuhan untuk kasih setia. Terima kasih untuk Tuhan yang baik. Terima kasih untuk kasih-Mu bagi kami Tuhan. Terima kasih untuk Roh Kudus yang terus ada dalam hidup kami, yang terus berbicara bagi kami. Haleluya. Kau baik selama-lamanya. Kau baik bagi kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Kasih-Mu nyata bagi kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Roh Kudus. Biarlah Kau memberkati ya Tuhan ibadah kami pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari siapkan hati kita bersama-sama. Makasih Tuhan, Engkau baik buat kami. Haleluya. Ku datang Tuhan, baharui hatiku
dengan anugerah yang ada padamu. Makasih Tuhan. Kini ku tahu bahwa kelemahanku telah dipatahkan oleh kuasa kasih-Mu. Peluklah aku dalam kasih-Mu. Bawaku dekat padamu. Ku kan bangkit bagai raja wali, terbang bersamamu, Rohmu memimpinku oleh kuasa kasih-Mu. Mari sekali lagi dari awal itu bersama-sama kita. Ku datang Tuhan, hatiku dengan anugerah yang ada padamu.
menjamah hidup kami. Engkau yang memberkati kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, Engkau baik. Tiada seorang pun yang seperti Engkau. Terima kasih. Ini doa kami ya Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Mari bersama-sama. Tiada seperti yang telah menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau, Tuhan. Tiada seperti Kau, tiada seperti segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau, Tuhan. Mari katakan, kasih-Mu seperti sungai mengalir, kuasa-Mu menyembuhkan. Katakan, air mata pun Engkau hapuskan. Tiada seperti Kau, Samaria. Tiada seperti Kau, yang telah menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Kau, yang telah menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau, Tuhan. Mari bersama-sama katakan, kasih-Mu seperti sungai mengalir, kuasa-Mu menyembuhkan. Ini doa kami Tuhan. Air mata pun Engkau hapuskan. Tiada seperti Kau,
kasih ya Tuhan. Kami ada di menara doa ini. Kami bisa rasakan hadirat-Mu. Kami menyembah Engkau. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan. Bahwa ya Tuhan kami ada di penghujung daripada bulan Mei ini. Kami berdoa ya Tuhan. Turunkan ya Tuhan urapan-Mu, kasih-Mu ya Tuhan. Berkat buat setiap kami. Berikan ya Tuhan damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu. Bahwa kami Tuhan makin kenal Tuhan. Segala puji syukur bagi-Mu. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Ketika kami berbeban berat, ketika kami berputus asa, ya Tuhan kami ingat ada Tuhan. Kami ingat ya Tuhan akan kasih-Mu. Saudaraku yang kasih Kristus hari ini, saat ini, saya mau berdoa buat saudara. Mungkin saudara mengalami stres, beban berat, dan konflik dalam hatimu, dalam hidupmu. Mari datang pada Tuhan. Mari buka suaranya saudaraku. Katakan, Tuhan, hari ini aku tanggalkan beban ya Tuhan, stresku. Aku tanggalkan ya Tuhan konflik-konflik yang ada dalam batinku ya Tuhan. Dalam pikiranku ya Tuhan. Aku minta Tuhan, Engkau berikan kami Tuhan roh ya Tuhan, sukacita-Mu, roh damai sejahtera-Mu. Tuhan berikan kekuatan-Mu. Bapa, dalam nama Yesus, berikan kami ya Tuhan iman untuk bisa percaya bahwa Engkau Allah yang mengasihi kami. Engkau Allah yang melindungi kami. Engkau Allah yang memelihara kami. Engkau Allah yang mencukupi segala kebutuhan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau bungkus setiap kami dan kuasa darah-Mu Yesus. Ketika aku berbeban berat, ku datang kepada Yesus yang berikan damai dan sukacita, sejahtera dalam hatiku. Ketika aku berputus
urapi hambamu. Ya Tuhan, untuk berdoa untuk setiap anak-anakmu yang ada di menara doa ini. Semua yang sakit Tuhan sembuhkan. Tuhan sembuhkan anak-anakmu yang sakit Tuhan. Beri iman untuk disembuhkan. Dalam nama Yesus. Anak-anakmu yang berbeban berat, beri kami kemampuan. Ya Tuhan, iman untuk bisa menyerahkan hidup kami sepenuhnya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau berikan damai sejahtera-Mu. Ya Tuhan, Kau berikan sukacita-Mu buat setiap kami. Tuhan, urapi hamba-Mu untuk dapat mengajar kebenaran firman-Mu ini dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Biarlah Engkau mengubah hidup kami semuanya. Terima kasih banyak Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan kembali Ibu Bapak. Shalom saudara. Nah, dalam minggu ini saya akan bahas, ya kan, kita akan belajar tentang teladan Yesus mengatasi stres dan konflik. Saudaraku, yang namanya stres, ya kan, dan konflik ini penting, harus diatasi. Ya, di dalam Ibrani pasal 12 ayat yang ketiga di sini dikatakan, ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang yang berdosa, supaya kamu jangan menjadi lemah dan putus asa. Sebenarnya saudara, tidak ada seorang pun di dunia ini ya, saya berpikir ya, yang mengalami stres dan konflik yang lebih besar daripada yang dialami oleh siapa? Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara, wah itu tekanannya. Saudara, saya tahu bahwa Tuhan Yesus tuh saudara hidupnya ya, saya berpikir mungkin tiap hari ya, terus menerus Yesus tuh dikritik lah, dicaci maki, disalahpahami. Disalahpahami itu artinya gini, kita ngomong A, orang yang pikirannya negatif terjemahkannya jadi B sampai Z. Itu salah paham. Apa yang kita putuskan benar, itu kalau disalahpahami artinya saudaraku bahwa keputusan dan tindakan itu salah. Itu yang dialami oleh Yesus saudaraku. Dicaci maki. Orang terus menerus berusaha untuk membunuh Yesus saudaraku. Ya kan? Nah, kita lihat di sini, ya. Bukannya Yesus itu jadi stres atau terpancing marah langsung bertengkar dengan orang-orang yang berbantahan dan melawan Dia. Sebaliknya, Yesus itu bisa tetap hidup tenang dan penuh damai sejahtera. Katakan amin. Ya, saya rasa ini yang harus jadi tujuan kita hidup ya. Kalau misalnya jiwa kita tenang, saudaraku, ya kan, jiwa kita tenang, saya yakin tubuh kita ini akan sehat. Roh kita juga akan terus menyala-nyala. Katakan amin. Nah, hari ini saudara, mulai hari ini sampai hari Jumat, ya kan, ada beberapa prinsip-prinsip saudaraku yang kita bisa pelajari, ya kan, bagaimana kita bisa mengatasi stres. Saudaraku, ya kan, berdasarkan teladan daripada hidup Yesus. Nah, hari ini yang kita akan belajar adalah tentang principle of compassion. Jadi artinya adalah prinsip belas kasihan. Ini yang paling pertama. Kalau saudara kena apa-apa, ya kan, ada apa-apa yang bikin saudara jadi stres, ya, saudaraku, dengar baik. Ingat yang pertama, betapa besarnya kasih dan belas kasihan Tuhan kepada kita. Katakan amin. Kalau saudara diserang dengan stres, coba berhenti sejenak. Coba berhenti sejenak. Saudara mulai, ya kan, ingat akan kasih Tuhan. Ingat akan kebaikan Tuhan. Ingat akan belas kasihan Tuhan. Katakan amin. Jadi penangkal stres, penangkal konflik, ya. Yang pertama adalah kita harus mengetahui, merasakan bahwa kita ini adalah seorang yang dicintai oleh Tuhan Yesus. Amin saudaraku, ya. Nah, Tuhan Yesus juga begitu. Kenapa dia nggak stres saudaraku? Ya kan, dia tidak mau berkonflik siapapun. Ya kan, kalau apa dia langsung ngomong aja. Ya kan, orang-orang Farisi, orang-orang munafik semua dia tegur aja langsung. Ya kan, dia nggak pernah mau berkonflik saudaraku. Dia nggak mau stres. Ya kenapa? Karena Yesus tidak meragukan dalam pikirannya bahwa Allah Bapa sangat mengasihi dirinya. Dia selalu berkata berulang-ulang. Saudara, Yohanes 17 katakan apa? Bapa mengasihi aku. Bapa mengasihi aku. Ini saudaraku. Ya kan? Kalau kita mengetahui, kalau kita selalu mengingat bahwa Tuhan mengasihi kita tanpa syarat,
Ya kan, dengan yang mengasihi kita dengan kasih yang kekal. Ya kan? Tuhan mengasihi kita apapun keadaan kita, waktu kita di atas, waktu kita di bawah. Saya yakin saudaraku, saudara akan mendapatkan kekuatan. Katakan amin. Karena kalau kita mengingat, mengetahui dan mengingat bahwa Tuhan mengasihi kita, ada belas kasihan Tuhan dalam hidup kita. Ini yang menjadi pondasi, ya kan, dasar daripada kehidupan iman kita untuk jadi kuat dan tangguh menghadapi stres. Katakan amin. Berkali-kali saya mau bacain lagi saudara ayatnya bahwa Yesus merasa Bapa mengasihi aku, ya kan? Yesus juga ingin supaya engkau mengerti, ya kan, bahwa engkau pun dikasihi. Kita baca Yohanes 15 ayat 9 sampai 10. Kita baca sama 1, 2, 3. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihku. Saudara, ya, kalau saudara mau, ya kan, turunkan level stres dan konflik, ya, coba saudara mulai, ya kan, berkata kepada Tuhan, ya kan, Tuhan, aku ingat akan kasih-Mu. Terima kasih Engkau mati di salib untuk menebus daripada dosa saya. Tuhan, Engkau tidak pernah marah sama aku. Engkau sangat mengasihi aku. Engkau sudah mengangkat aku. Engkau sudah menyembuhkan aku. Engkau sudah melindungi aku. Terima kasih Tuhan. Ketika kita berpikir bahwa kita dikasihi, saudara minta Roh Kudus penuhi aku. Ketika kita terus dipenuhi dengan Roh Kudus, kasih Allah, kasih Bapa dicurahkan ke dalam hati kita. Yang percaya katakan amin. Tapi sebaliknya saudara akan hidupnya stres, penuh konflik. Kalau selalu pikirnya, bos aku nih lagi benci sama aku. Temen aku benci sama aku. Orang rumah benci sama aku. Kalau kita mikirnya dan ngomong terus semua orang benci sama kita, hidup kita stres saudaraku. Setuju gak saudara? Katakan amin. Tidak akan pernah ada tenang. Saudaraku, saya ingin saudara menolong saudara lewat menara doa ini. Biarlah kita bisa hidup tenang. Katakan amin. Caranya hidup tenang, kita jalani prinsip daripada belas kasihan. Nah, saudara juga selain Yesus, siapa sih yang alami yang namanya stres yang begitu kuat? Ya kan, pertentangan yang begitu kuat, konflik yang begitu kuat. Rasul Paulus. Saudaraku, ini orang mengalami banyak sekali aniaya, penderitaan, caci maki, disalahpahamin, apapun, luka dan berdarah-darah. Saudaraku, tetapi saudara, dia menyaksikan bahwa kalau dia bisa berlaku sabar karena dia selalu mengingat dan berpikir bahwa Tuhan Yesus telah menunjukkan seluruh kesabarannya kepada dia sebagai orang berdosa, orang yang paling berdosa di antara orang berdosa. Dan lewat kesabarannya inilah maka dia sebagai manusia, sebagai hamba Tuhan, sebagai rasul, dia bisa memenangkan banyak orang. Katakan amin. Jadi kita pertanyaan gini, apa yang sering kita pikirkan? Kita mikirkan Yesus yang begitu sabar dengan kita, atau kita mikirin orang-orang benci sama kita? Saudara bisa, kita baca sama-sama 1 Timotius 1 ayat 15 sampai 16. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Nah ini dimulai dengan kata-kata ini. Rasul Paulus, saudara, ayo terima, ini benar kata-kata ini. Perhatikan apa? Dia bukan basa-basi. Seringkali itu orang itu suka ngomong tuh ngelebih-ngelebihin. Karena hidupnya pakai perasaan, untuk mendapatkan kesan, wah hebat ya, wah dia rohani. Enggak, dia bilang begini, perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Baca kelas, 1, 2, 3. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Perhatikan, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Ini perkataan orang yang sangat rendah hati. Dia melihat dirinya adalah orang yang paling berdosa. Paling berdosa. Kalau kita melihat diri kita menjadi orang yang paling benar. Makanya kita stres dan senang konflik sama orang. Orang yang salah, kita yang benar.
Lihat saudara, ini yang kita bisa belajar saudaraku. Hari-hari ini, kenapa kita stres? Gak bisa tidur, keluar semua. Siapa segala macam sakit, gak bisa tenang. Saudara, satu kunci. Kita harus belajar prinsip belas kasihan. Katakan amin saudara. Biarlah kita bisa berkata kepada seperti Rasul Paulus. Di antara mereka, akulah yang paling berdosa. Terus ayat 16, baca yang keras. 1, 2, 3. Tetapi justru karena itu aku dikasihani. Ini the principle of compassion. Ya, dia ngerti, dia jalan hidupnya. Agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi apa? Contoh, menjadi teladan bagi mereka yang kemudian percaya kepada Tuhan Yesus dan mendapat hidup yang kekal. Saudara, apa yang kita bisa belajar dari perkataan Rasul Paulus ini? Yang berikutnya saudara sini, kita harus melihat, ya kan saudara gini, bahwa ya kan kita ini adalah orang yang paling dikasihani. Yang kedua, ya kan, makanya kita bisa menjadi contoh, menjadi teladan. Ya kan, bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya. Paulus tidak bawa orang untuk dekat sama dia. Tapi Paulus membawa orang untuk dekat kepada siapa? Kepada Tuhan. Katakan amin. Ini penting. Untuk para pelayan Tuhan, para hamba-hamba Tuhan. Saudara-saudara, kalau saudara mau berkurang level stresnya. Ya kan? Jangan cari follower. Bawa orang-orang itu jadi pengikut Yesus. Kalau udah ke sini stres. Kalau followernya turun, unfollow mereka. Waduh, kenapa dia unfollow ya? Kenapa nggak unfollow? Nggak following. Saya ngerti maksud saya di sini. Ini dia penting, ya kan? Jadi kunci rahasia pertama iman yang kuat dan tangguh adalah membangun dasar pemikiran bahwa Tuhan tidak akan pernah berhenti mengasihi kita. Dia akan terus berlaku sabar sama kita. Kalau ini ada, kita bisa berlaku sabar dengan yang lain. Katakan amin. Dia aja sabar sama kita. Masakan kita gak mau sabar sama orang yang salah, yang kekurangan. Nah, saudaraku, makanya saudara, Paulus ini sebenarnya orang bilang adalah orangnya kasar, keras waktu itu, tegas. Tetapi sebenarnya dia adalah rasul kasih. Rasul kasih. Dia banyak tulisan-tulisannya, pengajaran-pengajarannya. Ya kan saudaraku, menekankan tentang pentingnya saudaraku merasa dicintai, merasa dikasihi, mengenal akan kasih Tuhan. Katakan amin. Memang saya tuh dapetin pengertian begini saudara. Kan ada perintah, kasihilah Tuhan Allahmu. Datang orang Taurat, ahli Taurat, pemimpin agama kan tanya, hukum apa yang harus kami jalanin? Yesus berkata apa? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Itu tuh Tuhan tuh masih ngomong tentang hukum Taurat sebenarnya. Kita gak mungkin bisa mengasihi Tuhan. Kita gak mungkin bisa mengasihi sesama kita. Sampai kita mengerti. Merasakan. Ya kan? Bahwa Tuhan mengasihi kita. Yang mengerti katakan amin. Makanya di dalam tulisannya surat Yohanes. Saudara, 1 Yohanes. Ya kan? Allah yang lebih dahulu, bukan kita yang mengasihi Allah. Tapi Allah lebih dulu mengasihi kita. Yang berarti katakan amin. Kita gak akan pernah, coba cek. Begini saudaraku ya. Level stres kita itu ditentukan oleh seberapa besar kasih kita. Makin besar kasih kita, makin kecil level stres kita. Saudara cek aja. Ya kan? Kasihnya bukan kita yang mau mengasihi Allah. Bukan kita yang mau mengasihi manusia. Tapi levelnya gini. Seberapa besar aku mengerti, aku merasakan betapa lebarnya kasih Tuhan mau terima aku apa adanya. Betapa panjangnya kasih Tuhan, sekalipun aku sudah jauh lari dari Tuhan, kasihnya ketangkep aku. Seberapa dalamnya kasih Tuhan, seberapa gagalnya jatuhnya, kasih Tuhan masih lebih dalam. Seberapa tingginya kasih Tuhan, kasih itu bisa membawa aku naik tinggi. Dia bisa nyatakan kemuliaan, dia bisa angkat hidup aku. Itu kasih. Kalau kita bisa ngerti seberapa besar, kita mengerti, merasakan, sampai kita bisa nangis. Engkau baik Tuhan, Engkau baik. Salah satu
lagu kesukaan saya. Untuk saya bisa meningkatkan kasih. Semakin besar level pengertian dan perasaan saya dikasih Tuhan, semakin kurang stres yang saya alami. Semakin kurang konflik saya dengan orang lain. Orang boleh ngomong, salah pahami, caci maki, apapun. Di belakang kita, kalau saudara dan saya terapkan principle of compassion, kita akan tenang. Saudara sendiri, katakan amin. Tapi kalau kita tidak mau, kita sibuk dengan dia benci apa? Salah satu lagu yang saya suka, Yesus kau sungguh baik. Yesus kau sungguh baik. Yesus namamu indah. Yesus ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Semakin saudara merasa dicintai ya oleh Tuhan, oleh keluarga saudara, oleh para pemimpin saudara, bos saudara, siapapun sahabat, saudara dengar baik, semakin tenang hidup saudara, semakin turun level stres saudara, semakin kurang konflik saudara. Saudara katakan amin. Ya kan? Harus ada upaya ini yang penting, saudara. Tidak ada yang lain. Tapi ketika saudara membiarkan konflik ini, ya kan, terus bertumbuh dalam diri kita, tidak terima aku, gini, itu level stresnya akan tinggi, nggak bisa tidur, saudaraku. Nah, oleh karena itu, saudaraku, ya kan, sekarang bagaimana cara mempraktekkan prinsip ya daripada compassion ini dalam kehidupan kita sehari-hari? Bagaimana, saudaraku? Ya, saya mau jelaskan satu kata yang saya dapetin. Konflik adalah salah satu sumber stres. Di rumah, kalau saudara mau hidupnya tenang di rumah, coba belajar, ya kan saudara, hidup rukun dan damai dengan istri saudara, dengan pasangan hidup saudara. Katakan amin saudara, ini penting. Kalau saudara mau, ya kan, mau supaya hidup tenang dalam beribadah, saudara bisa bertumbuh, saudara harus hindari yang namanya di batin nih, konflik di batin. Seringkali mungkin nggak ada pertengkaran yang terbuka, tapi yang di dalam ini, saudara, ada satu konflik, ada kemarahan, ya kan saudara? Ini akan menyebabkan stres, hati mengeras, saudaraku. Sehingga apa, saudara? Iman kita nggak bekerja. Nah, sekarang prakteknya gimana, saudara? Saudara harus berusaha untuk hidup damai dengan semua orang. Katakan amin, saudara. Harus hidup damai dengan semua orang. Karena apa? Paulus jelaskan inti daripada Injil. Inti daripada Yesus datang ke dunia adalah apa? Pelayanan rekonsiliasi. Pelayanan pendamaian. Coba kita lihat sini. 2 Korintus 5 ayat 18 sampai 19. Kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya. Dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan apa? Dirinya oleh Kristus, dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada mereka. Ada satu kata yang saya tebalin, tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Kenapa? Karena Tuhan mau berdamai dengan kita. Saat kita ingin memperbaiki, saat saudara ingin memperbaiki hubungan, ya kan, yang ada konflik. Saat saudara ingin memperbaiki hubungan yang ada konflik, perhatikan sini saudara. Saudara harus berfokus melakukan apa? Rekonsiliasi, bukan resolusi. Apa beda rekonsiliasi dengan resolusi? Apa bedanya saudara? Ada perbedaan besar di antara keduanya. Saya mau jelasin begini saudara. Rekonsiliasi itu artinya apa?
membangun kembali hubungan yang sudah rusak. Supaya ada hatinya itu berdamai. Katakan amin saudara, itu penting. Supaya nggak lagi marah, nggak lagi ada kebencian, tapi damai di hati. Itu namanya rekonsiliasi. Nah, rekonsiliasi ini tidak berarti, saudaraku, saudara harus menikah lagi dengan mantan saudara. Bukan. Karena kalau ada perceraian, itu seperti jadi musuh besar. Itu tidak berarti bahwa kita harus akrab-akraban dengan seseorang atau sahabat atau rekan. Ya kan, harus akrab-akrab. Rekonsiliasi bukan itu. Saudaraku, cukup berdamai saja dengan mereka. Kita tidak ada syarat, tidak ada tuntutan dia harus berubah, bertobat, harus begini. Enggak. Yang penting ya sudah, aku damai sama kamu. Tidak ada tuntutan apapun. Itu kan seperti Tuhan sama kita. Dia rekonsiliasi. Resolusi, saudara tahu arti resolusi? Resolusi gini. Apa penyebab konflik? Ya kan? Mungkin saudara, ya kan, dicemarkan nama baiknya, dicaci di belakang segala. Saudara panggil dia. Ya kan? Buat kesepakatan. Ya kan? Aku tidak terima. Kok ngomong-ngomong apa segala macam ini di belakang. Setuju gak kamu? Berhenti. Itu namanya resolusi. Beda. Resolusi artinya apa saudaraku? Ya kan? Berarti apa? Kita menyelesaikan setiap ketidaksepakatan. Setiap apa? Ini aku udah setuju ini sama kamu, aku udah setuju ini. Ya kan? Kita harus pastikan. Ambil satu keputusan. Ya kan? Ayo. Janji. Saya mau kasih tahu ya. Resolusi itu sulit. Sulit, saudaraku. Ya, sebenarnya ada beberapa hal dalam pernikahan kita, dalam persahabatan kita, dalam hubungan kerja kita yang tidak akan pernah bisa, ya kan? Yang nggak akan pernah bisa kita sepakati. Kenapa? Karena kita semua memiliki apa? Perbedaan. Kita memiliki perbedaan. Maksud saya begini, saudaraku. Kita bisa setuju tanpa harus, ya kan? Kita bisa setuju, ya kan? Apa? Setuju untuk tidak setuju. Saya nggak setuju dengan kelakuan kamu, tetapi aku mau berdamai aja sama kamu. Saudara bisa ngerti sini katakan. Kalau kita bisa sampai level itu, saudaraku, itu namanya rekonsiliasi. Seperti Tuhan. Ketika kita datang sama Tuhan, Tuhan ampuni dosaku. Aku bertobat, aku ini orang berdosa. Dosaku lebih banyak benar. Tuhan bilang, oke, saat kamu mengaku dengan mulut, percaya dengan hati Yesus Tuhan, ya kan, kita diselamatkan. Kita berdamai dengan Allah. Tapi Allah nggak tuntut kita. Oh ya, kita damai ya. Kalau kau sudah, ya kan, benar-benar bawa perpuluhan, kamu gereja seminggu sekian kali, doa sekian. Enggak. Tuhan nggak gitu. Tuhan rekonsiliasi, ya udah kita damai aja. Nanti berjalannya waktu kalau kamu mau membangun hubungan, pelan-pelan aku akan proses. Ya kan? Makanya kemarin saya bahas saudara tentang apa? Kekudusan Allah dan kemuliaan Allah. Katakan amin. Secara bertahap api kekudusan Tuhan itu memproses kita. Saudara, ketika kita diproses, ketika kita dibentuk, saudaraku, Tuhan punya tujuan. Supaya Tuhan bisa menyatakan kemuliaannya dalam hidup kita. Yang ngerti katakan, itulah Tuhan gak lakukan resolusi sama kita. Untuk terima kita sebagai anaknya, ayo buat resolusi dulu. Kalau kau mau jadi anak aku, syaratnya harus ini, begini. Setuju gak? Kalau kamu setuju, jadi anak. Tuhan enggak. Dia gak pakai syarat, itu namanya rekonsiliasi. Saudara bayangkan di gereja, dengan berbagai macam motif dan kepentingan orang-orang. Para pelayan-pelayan dengan motifnya macam-macam. Kita nggak bisa satukan, saudara. Tapi kalau kita bisa, saudaraku, menerima, menyetujui, sekalipun tidak setuju dengan kelakuan dia, itu namanya apa? Kedewasaan. Itu namanya hikmat atau kebijaksanaan. Kita bijak. Itu namanya apa? Kita serupa dengan Kristus. Kita tahu, istilahnya gini, kita tahu belang orang, kita tahu aib orang, kita tahu kesalahan orang. Tapi ketika kita tidak mempermasalahkan itu,
Karena kita mau hidup damai. Saudara, maka disitulah Tuhan lihat kita memang mau merekonsiliasi. Saudara-saudara katakan amin. Ini. Dan ini diperlukan apa? Kesabaran. Ya Paulus bilang, aku tuh bisa sabar. Karena aku selalu berpikir. Selalu aku merasa. Aku ini orang paling berdosa kok. Masa aku harus, Tuhan gak memperhitungkan pelanggaran saya. Sekarang kalau untuk saya bisa berdamai dengan orang lain, saya harus perhitungkan dan gak ada pelanggaran dia. Enggak. Dia berlaku menunjukkan seluruh kesabaran yang pada saya. Itu dengan tidak memperhitungkan semua kesalahan saya. Baik yang lalu, sekarang, dan yang akan datang. Dia ingin berdamai dengan saya. Mau dekat. Gitu juga dengan saya. Saya harus berlaku yang sama. Saudara bisa mengerti ini, katakan amin. Ini yang harus ada. Mulai di rumah lah. Di rumah. Kalau kita biasa konflik di rumah ya. Itu dengan mudah kita konflik di gereja. Kita akan mudah konflik dengan teman kerja kita. Tapi kalau kita belajar damai di rumah, saya yakin mudah kita berdamai dengan orang-orang yang melayani bersama dengan kita. Setuju saudara, katakan amin. Karena rumah ini latihan. Saya melihat yang orang-orang yang suka berkelahi, bertengkar, suka ribut, suka bikin kekeruan, ya kan, memisahkan, memecah belah satu dan lain. Biasanya di rumahnya itu dia biasa seperti itu. Ya kan saudara? Ya di kantor dia pecah belah, di ini dia pecah belah segala macam. Nah, kenapa saudara? Karena ada rasa tidak aman. Rasa tidak dicintai. Saudara, rasa tidak dicintai. Nah, hari ini kita mau berkata sama Tuhan, Tuhan, saya mau ya kan turunkan stress level saya Tuhan. Supaya konflik ini turun di dalam batin saya. Supaya saya bisa hidup lebih tenang. Saya ingin melihat dan berpikir, aku punya Tuhan yang mengasihi saya. Ada orang-orang yang berdoa untuk saya. Saya mengasihi saudara. Katakan amin saudara. Saya mengasihi saudara. Saya mengerti bahwa ya kan, setiap kata-kata, setiap pelayanan, setiap hidup saya, ketika tidak dikuasai oleh kasih, tidak ada kasih, maka itu tidak akan ada hasil apa-apa. Tidak akan pernah bisa berhasil. Tidak akan pernah ada buah apa-apa. Dan iman kita tidak akan bisa bekerja. Yang mengerti katakan amin saudara. Ya, jadi gini saudara. Sekarang saya mau simpulkan begini. Kita bisa memiliki kerukunan. Kita bisa memiliki kerukunan dan kesatuan tanpa keseragaman. Harus sama semua. Karena saya nih sukanya misalnya makannya ya saudara, empek-empek. Semua full timer di bawah saya harus empek-empek. Ya gak usah kayak gitulah. Kalau saya pakai bajunya putih, hobinya ya kan, atau baju hitam, semua harus hitam. Nggak perlu. Ya kan, sifat saya harus begini. Enggak. Ya kan saudaraku, kita bisa rukun dan bersatu tanpa harus ada keserah. Kita bisa berjalan beriringan bersama tanpa harus saling berhadapan. Katakan amin. Istri saya dan saya tuh sudah menikah lebih daripada 25 tahun lah hitungannya. Ya kan? Kami tidak sependapat dalam banyak hal sebenarnya. Tapi kami bisa berjalan beriringan, saling mendukung tanpa harus saling berhadap-hadapan. Kami bisa hidup rukun, kami bisa hidup damai. Saya bisa gini, katakan amin. Saya selalu nasehatin saudaraku, ya kan? Kalau kita tidak berusaha, kita nggak perlu mengubah pasangan kita. Kita nggak perlu mengubah orang lain. Yang perlu kita ubah adalah diri kita sendiri. Kadang-kadang konflik itu timbul karena kita ingin mengubah orang lain. Kenapa dia begitu? Harusnya dia gini. Ya siapa kita yang bisa mengubah orang lain atau manusia? Yaitu siapa? Tuhan sendiri. Yeskel katakan, aku akan berikan kamu hati yang baru, roh yang baru. Katakan amin. Kita pun gak bisa ubah anak kita loh. Tapi kita bisa latih anak kita untuk disiplin. Tapi hati tidak bisa ubah. Saudara bisa beri sini, katakan amin. Nah, jadi harus dibedakan antara rekonsiliasi sama resolusi. Resolusi artinya
Kita harus setuju semuanya, baru kita bisa damai. Kalau rekonsiliasi, damai aja di hati, udah gak ada masalah lagi apa-apa. Ya kan, soal yang apa-apa udah, aku nggak akan ubah kamu. Kalau emang itu menurut kamu udah bener, jalanin. Tapi kalau di bawah satu kesatuan organisasi, di bawah organisasi gereja, kerja, bisnis, itu semua harus sepakat. Harus ada aturan. Tapi dalam hubungan sesama di masyarakat, di gereja, saya bisa ngeri sini, katakan amin. Ini penting. Ya kan? Harus dibedakan, saudaraku. Oh, dia orang yang ya memang bekerja ini untuk ini kan. Itu harus. Supaya tidak menimbulkan kekacauan. Saya menantang saudara sebagai orang percaya untuk berkomitmen menjadi pelayan-pelayan pendamaian. Saudara mau menjadi pelayan-pelayan pendamaian? Ya kan, di dunia yang penuh dengan konflik. Ada banyak konflik di dunia ini. Dunia ini dipenuhi dengan peperangan, perpecahan, perbantahan, prasangka, rasialis. Akibatnya apa? Ya kan? Hubungan kita satu dengan yang lain mudah rusak. Perekonomian terganggu, pemerintah gak stabil. Pernikahan-pernikahan banyak yang kandas. Saya ingin ajak saudara, ya kan? Yuk kita menjadi seorang yang ambil keputusan tiap hari. Jangan menjadi orang yang mau melakukan pelayanan pendamaian. Katakan amin saudara. Kalau saudara mau, saudara tulis di live chat. Bilang, pakai aku Tuhan sebagai agen rekonsiliasi. Katakan amin saudaraku. Ya, kita harus berusaha untuk mencari cara mendamaikan orang lain. Bukan memecah mereka. Memisah mereka. Ini ngomong ini, kita ngomong ini. Dan lain sebagainya. Berhenti dan bertobat. Saudara, supaya ini bicara tentang api asing. Supaya tidak membakar kita. Saudara katakan amin. Iya, apalagi ada di tengah-tengah rumah Tuhan. Itu tidak boleh. Biar kita minta Tuhan, kuduskan aku setiap hari. Katakan amin. Ya, kalau kita sebagai pengikut Kristus, pakai aku Tuhan sebagai pelayan pendamai. Jadi yang pertama saudara, untuk menurunkan level stres kita. Saudara dan saya harus ikutin prinsip, ya kan namanya principle of compassion. Belas kasihan Tuhan. Kita bangkit berdiri, kita akan berdoa yuk. Bapa, kami bersyukur Tuhan. Biarlah ya Tuhan, kami ingin hidup kami Tuhan tenang. Ada sukacita, ada damai sejahtera. Tuhan, supaya kami bisa berdoa. Supaya kami bisa bekerja. Tuhan, biarlah Tuhan kami berdoa. Biarlah Tuhan bantu kami untuk turunkan stress level kami Tuhan. Dan juga konflik-konflik yang ada dalam batin kami. Aku berdoa Bapa dalam nama Yesus. Biarlah ya Tuhan kasih-Mu dicurahkan dalam setiap hati kami. Ya Tuhan, supaya kami bisa merasakan betapa besar kasih Tuhan. Betapa besar kesabaran Tuhan atas hidup kami. Sehingga kami bisa mengasihi Tuhan, mengasihi sesama kami dan bersabar kepada semua orang. Ampuni dosa dan salah kami Tuhan. Ampuni kami. Terima kasih Tuhan. Aku berdoa, Kau berkati setiap anak-anak-Mu yang hadir ya Tuhan. Di menara doa ini, biarlah ya Tuhan kami menjadi pelayan-pelayan pendamaian. Terima kasih banyak Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Ajarilah bahasa cinta agar kami dekat padamu ya Tuhan. Ajarilah kami bahasa cinta agar kami dekat padamu. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu serahkan, yaitu pada malam waktu dia serahkan mengambil roti. Dan sudah itu mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita ada persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita akan dalam nama Tuhan.
Demikian juga mengambil cawan, sudah makan dan berkata, cawan ini perjanjian baru yang dimeteraikan darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini yang atasnya kita ucapkan syukur dan persoalan kita dengan darah Kristus. Mari kita minum dalam. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari naikkan kita bersama-sama katakan terima kasih. Terima kasih Yesus, buat anugerah yang Kau beri selama ini pada syukur bagimu. Semuanya Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persoalan yang manis para Roh Kudus menyertai saudara semua mulai saat ini sampai datang menjemput kita yang permai dan sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya diberkati, sama-sama katakan amin.